Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, saudaraku sekalian, sebangsa setanah air yang berbahagia, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, semoga sehat selalu, yang sakit semoga disembuhkan. Perjuangan Wali Songo Indonesia dibentuk adalah sebagai penerus perjuangan Wali Songo Indonesia yang mendakwahkan Islam di tanah Nusantara, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang ramah bukan Islam yang marah, Islam yang manis bukan Islam yang bengis, Islam yang beradab bukan Islam yang biadab. Apa ada orang yang berdakwah bukan dengan ramah tetapi dengan marah? Ada. Apakah ada orang yang berdakwah dengan bengis? Apakah ada orang yang berdakwah dengan biadab? Ada. Dulu ada, tapi sekarang mulai saat ini bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia tidak akan memberikan tempat bagi mereka untuk hidup dan ada di Indonesia ini. Hai, orang-orang yang dakwah dengan bengis, manislah. Hai, orang-orang yang dakwah dengan marah-marah, ramahlah. Hai, orang yang berdakwah dengan biadab, beradablah. Kalau kalian sudah ramah, kalau kalian sudah manis, kalau kalian sudah beradab, tidak ada alasan bagi siapapun untuk membenci kalian. Betul. Betul? Betul. Tapi jika kalian masih menunjukkan marah di dalam dakwah, jika kalian masih bengis di dalam dakwah, jika kalian masih biadab di dalam dakwah, maka sejarah bangsa Indonesia bisa lebih bengis, bisa lebih marah, bisa lebih beradab dari kalian. Apalagi Bumi Ki Ageng, putra putri Joko Tarub, putra putri pejuang Nusantara masa lalu, yang di darahnya mengalir darah-darah pejuang dari leluhur-leluhur Bumi Ki Ageng Grobogan ini. Kita semua bangsa Indonesia sudah bersepakat tahun 1945 bahwa kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ada ribuan pulau, 17.000 pulau di Indonesia dengan ratusan suku bangsa, dengan ratusan bahasa, dengan agama yang berbeda-beda, dengan 187 kepercayaan yang ada. Tapi kita bisa bersatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan bendera merah putih. PWI-LS tidak akan bergeser sejengkal pun dari NKRI. PWI-LS tidak akan bergeser sejengkal pun dari Nahdlatul Ulama. PWI-LS tidak akan bergeser sejengkal pun dari Pancasila. PWI-LS tidak akan bergeser sejengkal pun untuk kemanfaatan
bumi Nusantara dan bangsa-bangsa yang hidup di atasnya. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? NKRI. Nahdlatul Ulama. Rumah kita. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Pancasila. 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 PWILS dibentuk berdasarkan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian suatu ummah, suatu perkumpulan, suatu organisasi yang dia senantiasa menyeru manusia untuk kebaikan, memerintahkan kebajikan, melarang kemungkaran. Merekalah orang-orang yang akan berbahagia di dunia dan di akhirat. PWILS yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan, kepada iman dan Islam, kepada sunnah Rasulullah, kepada ijma' para sahabat dan para ulama, qiyas para mujtahid. PWILS ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa akan memerintahkan manusia ke dalam kebajikan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, punya duit zakat, punya duit haji. Kemudian wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ini adalah PWI Laskar Sabilillah. Tahun 1945 pasukan santri diperintahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk ikut berjuang membela tanah air yang sudah terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 17 Agustus. Kemudian Belanda membawa sekutu kembali ingin menjajah tanah Nusantara. Mbah Hasyim perintahkan, wahai Abbas Buntet, pimpin pasukan santri Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, untuk bersama masyarakat Surabaya untuk melawan Belanda, mati atau menang. Mati atau menang. Akhirnya kita menang. Itu tahun 45. Dan hari ini cucu Mbah Abbas Buntet yang namanya sama dengan kakeknya kembali Allah naikkan untuk menjadi pimpinan panglima tertinggi Laskar Sabilillah. Yang menggantikan Mbah Abbas sudah ada, tapi apakah ada yang menggantikan Mbah Hasyim yang berjalan bersama-sama hari ini? Termasuk kemungkaran yang harus dicegah oleh kita adalah setiap penisbatan, pengakuan sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang dengan pengakuan itu kemudian dia mengambil keuntungan kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah, betul? Kita cinta kepada ahli baitnya Nabi, betul? Kita cinta kepada seluruh keturunan baginda Nabi, betul? Tetapi ada orang-orang yang dia mengaku sebagai keturunan baginda Nabi, kemudian dia menghina umatnya baginda Nabi. Ada orang yang mengaku keturunan Nabi, dia mengambil uang daripada umatnya baginda Nabi. Dia mengaku keturunan Nabi, dia berkata bahwa umatnya Nabi adalah Yahudi pesek, hanya dia yang mancung-mancung. Dia mengaku umat sebagai keturunan Nabi, tetapi kemudian dia merasa lebih berhak atas umat Islam daripada Nabi sendiri. Nabi mengatakan bahwa seluruh manusia semuanya adalah sama, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keunggulan orang-orang Arab terhadap orang-orang ajam, tetapi mereka mengatakan mereka lebih unggul daripada manusia ras manapun jua, apalagi dengan orang-orang Jawa. Kira-kira ajaran begini ajaran Rasul apa bukan? Ajaran Allah apa bukan? Allah katakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh aku telah muliakan seluruh anak Adam. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di atas dunia ini bagi Allah, menurut Allah, adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Siapapun dia, walau kana addan habasyian, walaupun dia adalah seorang budak yang hitam, tapi apabila dia adalah orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa, maka dialah orang yang paling mulia. Ini ajaran Allah. Lalu yang mengatakan ada orang yang mulia hanya dengan keturunannya, ajaran siapa? Iblis. Coba lihat apa yang dikatakan oleh iblis kepada Nabi Adam. Ana khairun minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kata iblis, kenapa dia yang jadi khalifah? Engkau ciptakan dia daripada tanah. Aku lebih baik daripada Adam, karena aku berasal, bernasab daripada api, sedangkan Adam bernasab kepada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Ajaran-ajaran unsuriyah, ajaran-ajaran rasisme itu berasal dari ajaran siapa? Ajaran siapa? Bukan ajaran Islam, bukan ajaran Allah, bukan ajaran daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk keturunan Nabi asli. Kalau ada keturunan Nabi asli di sini, tetapi ternyata mereka yang mengaku keturunan Nabi, yang suka minta-mintain duit pajak sama kiai-kiai itu, ternyata setelah diteliti oleh para ahli, termasuk dalam penelitian saya, ternyata Ba'alwi, para habib ini sama sekali tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabnya Nabi kemana? Nasabnya dia kemana? Secara ilmu DNA
sudah dites DNA di Yaman. 180 orang Habib Ba'alwi dites DNA. Tes DNA-nya bukan DNA Kanjeng Nabi. Haplug grup mereka adalah G, yang menunjukkan bahwa mereka orang ajam, mereka bukan orang Arab, apalagi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini paten, ini sudah terbukti secara ilmiah, secara data nasab dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Nama mereka tidak dicatat oleh para ahli nasab sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Mereka baru mengaku di abad 9 Hijriah, 550 tahun yang lalu sampai sekarang. Mereka enak mengaku keturunan Nabi, tapi tahun 2022 kemudian telah terbongkar bahwa sesungguhnya mereka wallahi azim bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan keturunan Nabi, mereka ternyata orang ajam dari Kaukasus. Mereka bukan orang Arab ajam. Dan ini belum bisa dibantah. Karena apa? Karena yang telah menyatakan ini adalah pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia yang telah meneliti hasil tes DNA Habib Ba'alwi. Dengan tegas beliau menyatakan bahwa Habib Ba'alwi ini DNA-nya sama sekali bukan DNA Bani Quraisy, bukan DNA orang Arab, bukan DNA keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Kalau dia mengaku Nabi, keturunan Nabi Muhammad, maka berarti dia keturunan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad di dalam Al-Quran telah dinyatakan sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihis millati abikum Ibrahim, agama ayah kalian. Hei orang-orang Arab, siapa ayah orang Arab? Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim haplogrupnya J1, orang Quraisy haplogrupnya J1, keturunan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga ternyata semuanya J1. Tetapi ketika Habib Ba'alwi ini dites DNA, DNA-nya melenceng kemana-mana. Sampai saat ini tidak ada yang berani dari pakar-pakar mereka yang menentang kesimpulan ini. Kenapa? Karena ini adalah kesimpulan para ahli-ahli genetika dunia. Kemudian sekarang secara ilmu nasab tidak ada yang bisa membantah bahwa Ubed ini bukan anaknya Ahmad bin Isa. Bahaya. Eta di Bandung aya hiji kiai ngaranna Ki Muhyiddin. Ngaranna saha? Ki Muhyiddin. Katanya tesisnya Imad itu tesis iblis. Hebat amat tesis iblis. Tetapi dia mencaci-caci saya. Tesis saya pakai dalil. Ini kitab abad ke-5, ini kitab abad ke-6, ini kitab abad ke-7, ini kitab abad ke-8, ini kitab abad ke-9. Tidak ada yang menyatakan Ubed anaknya Ahmad. Sekarang ayeuna sia lamun rek
ngabela nasabnya Ba'alwi ieu mana dalilna? Nyaci-nyaci wungkul tapi tak aya dalilna. Pokoknya aing mah pokoknya percaya baik. Tak aya dalil-dalil deui. Saya tantang sekretaris saya untuk SMS dia. Ditantang untuk diskusi. Jawabnya pakai voice note. Abuya mah terperyogi diskusi-diskusi. Jadi dia memperkenalkan dirinya sebagai Abuya. Abuya itu kalau di Banten puasanya 40 tahun tidak pernah berhenti. Abuya tak? Jelma lamun geus dipanggilna Abuya. Kalau dipanggilnya sudah Abuya, itu sudah ketahuan zuhudnya, sudah ketahuan waraknya, sudah ketahuan saumud dahrnya, sudah ketahuan ilmu fikihnya, sudah ketahuan ilmu tasawufnya, sudah ketahuan ilmu nahunya, sudah ketahuan ilmu tafsirnya. Nihayatul Muhtaj udah tamat, tafsir Tobari udah tamat, eta karak ngaranna Abuya. Lamun kitab Fathul Qoribah itu bisa baca sia, eta lain Abuya tapi buaya. Leres ente ya? Leres ente? Ditantang diskusi, katanya nggak mau diskusi, tapi dia bikin video melulu. Pokoknya katanya yang menyatakan bahwa Ba'lawi bukan turunan Nabi Dajjal. Dalil namana? Pokoknya anu teu percaya nasab Ba'alwi eta iblis. Dalilnya mana? Tidak ada dalil sama sekali. Orang berilmu itu bapak-bapak, dia lau takallama bidalilin wa hujjatin. Kalau dia bicara dengan dalil dan dengan hujjah. Kalau orang bodoh tidak berdalil, ya wajar. Tapi ini ngakunya Abuya, tetapi sama sekali dia bicara tidak punya dalil, hanya mencaci maki. Dan saya perhatikan putusnya Ba'alwi yang sudah paten 100% ini, hari ini hanya dibela kalau tidak dengan fitnah, dengan framing. Kalau tidak dengan fitnah, dengan framing. Sudah, kalian bukan cucu Nabi. Udah cukup. Ya, terima kasih. Ya orang gak sebagai cucu Nabi bisa hidup, betul nggak? Betul. Yang lain tidak bukan cucu Nabi bisa jadi gubernur Jateng tuh Pak Ganjar. Pak Jokowi bukan cucu Nabi bisa jadi presiden, betul apa tidak? Betul. Tidak menjual-jual nasab Pak Jokowi walaupun masih nasabnya mulia, dia bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa orang lain bisa? Anda tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa Anda bukan cucu baginda Nabi. Kenapa Anda marah kepada saya yang memberitahu Anda bahwa Anda salah di dalam menzon? La ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak dihitung sebuah zon yang telah nyata salahnya. Kalau dulu kalian salah menganggap diri cucu Nabi karena mendengar berita dari kakek-kakek Anda begitu, mangga, itu tidak berdosa. Tapi walakin ma ta'ammadat qulubukum, kalau sudah tahu, dikasih tahu sama ahli ilmu, tong sebenarnya si Tong ini bukan cucu Nabi. Ubed itu bukan anak Ahmad. Ubed itu anak Isa. Ubed bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon namanya. Bukan Ahmad bin Abdullah Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad anaknya, bukan. Ubed itu bukan anak Ahmad bin Isa yang cucu Nabi,
Tapi Ubed itu anaknya Mang Isa, Mang Isanya anak Mang Alwi, Mang Alwinya anak Mang Muhammad, Mang Muhammadnya anak Mang Himham, Mang Himham anak Mang Aon. Lain cucu Nabi, lain. Jangan salah, Ubed ini katanya kan anak Ahmad, kata ente. Bukan, ini kitabnya nih. Ini kitab Tahdhibul Ansab, ini kitab Al-Majdi, abad 4 semua, abad 5. Ini kitab Muntaqilatut Talibiyah, ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di abad 6. Ini kitab Al-Asili, ini kitab Al-Fakhri, ini kitab As-Sabatul Muson. Baca semua kitab nasab ini, nerangin anak-anaknya Ahmad bin Isa. Tapi Ubed tong kagak ada. Teu aya Ubed iya anakna Ahmad bin Isa, teu aya. Sadar tong. Tidak bisa. Begal-begal nasab. Yahudi pesek. Kami cucu Nabi. Lah orang dikasih tahu, yang ngasih tahu dimarah-marahin. Padahal kita yang akan menyelamatkan dia. Kita nyelamatin dia. Bagaimana itu mereka yang bukan cucu Nabi sudah dikasih tahu bukan cucu Nabi oleh ulama, sudah dikasih tahu oleh ahli tes DNA, darah kalian tidak mengandung sedikit pun darah Nabi Muhammad, tapi mereka masih kekeh, mereka memaksa. Bagaimana mereka nanti bertemu dengan Gusti Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Malu apa tidak kira-kira? Malu apa tidak? Malu apa tidak? Di hadapan manusia sejak zaman Nabi Adam diumumkan di padang mahsyar, hei manusia seluruh dunia dari zaman Adam sampai kiamat. Kata malaikat, ini kangkennya kira-kira, bahwa ini dulu di dunia ada orang yang mengaku keturunan daripada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya mereka bukanlah. Bahwa orang alim, kiai yang dia itu paham agama lebih mulia daripada seorang keturunan Nabi. Lihat di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Itu ulama tuh. Tapi ada sebuah klan yang dia juga ada orang alim, si Jiroro, bisa gawe kitab. Ketika gawe kitab, jerone iku adalah al-unsuriyah, rasisme, hanya mengagungkan klannya saja, mengagungkan kelompoknya, mengagungkan keluarganya saja, bahwa orang-orang selain keluarganya adalah kasta nomor 2. Kita orang-orang Indonesia walaupun jadi profesor, menurut dia, mereka, bahwa profesor itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka walaupun SD ora tamat. Nah, itu biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? Biarkan apa lawan? PWI LS Grobogan siap melawan. Siap jaga kiai-kiai Nusantara. Siap jaga kiai Grobogan. Siap jaga kiai Sarip Pader. Siap jaga kiai Sarip Salim. Siap. Ya siap-siap baik. Ana maning bapak-bapak, wis dekor bisa jawab, nenggo tameng kiai-kiai wis mati. Mbah Syekh Nawawi Tenara lah, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Maimun Juber, ngakune pada ngisbat Ba'lawi. Mana kitabnya Syekh Nawawi Tenara? Yang mengatakan bahwa habaib ini keturunan baginda Nabi, bahwa Ba'lawi ini diisbat sebagai turunan Nabi? Tidak ada.
Ana nih kitab Ukhutul Jan bisa kita debatkan. Tidak ada pengisbatan Ba'lawi sebagai keturunan Nabi. Mbah Hasyim Asy'ari, mana kitab Mbah Hasyim Asy'ari yang mengatakan Ba'lawi keturunan Nabi? Tidak ada. Mbah Holil Bangkalan, tidak ada Mbah Holil Bangkalan kitabnya yang menyatakan mengisbat Ba'lawi sebagai keturunan Nabi. Mbah Maimun Jubair, tidak ada. Mbah Maimun Jubair baru wafat beberapa tahun radhiyallahu anhu. Beliau yang mengisbat Syekh Raden Ja'far Shadiq Sunan Kudus sebagai turun Nabi adalah Mbah Maimun Jubair. Dan videonya masih ada di YouTube. Tetapi satu pun tidak ada video tulisan Mbah Mun Jubair yang mengisbat Ba'lawi. Itu katanya Mbah Mun sering ngobrol. Yang ngobrol makanan ini biasa baik. Duduk kita ngobrol kalau Kiai Syarif berarti kita mengisbat Kiai Syarif turunan Nabi. Ya duduk. Ada Kiai Syarif datang misal ke rumah, kita kasih minuman, kita kasih kopi, bukan berarti mengisbat nasabnya Kiai Syarif. Tidak. Itu namanya ikramud duyuf. Apa namanya? Memuliakan tamu, kira duyuf. Bukan berarti Mbah Maimun Jubair ketika didatangi Habib beliau menghormati, itu menghormati mengisbat nasab Ba'lawi. Tidak. Sini kalau ada kertas yang ditandatangani Mbah Maimun Jubair menyatakan bahwa saya mengisbat Ba'lawi sebagai keturunan baginda Nabi, tidak ada. Mana videonya yang menyatakan Mbah Mun mengisbat Ba'lawi? Tidak ada. Mereka menjadikan para ulama-ulama kita, guru-guru kita sebagai tameng. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjawab dalil-dalil pertanyaan dari saya bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Akhirnya wong sing urip laka sing ketemu, wong mati sing dadi tameng, ya wong mati bisa ditakoni. Harus ada verifikasi. Verifikasinya dari apa? Tulisannya laka, kitab belaka, terus premen. Husnudon baik, husnudon ora bisa bos. Husnudon itu boleh kalau belum ada dalilnya. La ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Dalam kaidah usul fikih tidak ada rekenan dengan don yang sudah nyata kesalahannya. Premen durung nyata nih kita dewe sana bos. Ana wong tua kita sing ngomong bengen je durung ana kitab-kitab nasab ning Hadramaut karena lagi perang ripuh. Laka sing nyatet Ba'lawi jadi keturunan Nabi. Jere anak kiai. Jere kita iki anak kita beko siji. Kita arane Tahdibul Ansab, sing nyatet keluargane nabiku. Ahmad bin Isa ditulis. Anakku arane Muhammad Ali Husain. Lah ka Ubed bekendi ga? Orang buru bekendindine. Katanya tidak ada, kita ada banyak kita di Hadramaut yang dicatat itu tidak ada nama Ubed dicatat sebagai keturunan Nabi. Ngakune adamul wujudnan la yadullu ala adamil wujud. Tidak menemukan bukan berarti tidak ada. Betul nggak? Betul. Sikila kakek Kiai Syarif Fadil dilakukan. Tidak ditemukan di sini. Tidak ditemukan Kiai Syarif Fadil di panggung. Tidak ditemukan di panggung bukan berarti Kiai Syarif Fadil tidak ada. Ana uangnya lagi nyomput kan? Betul apa tidak? Betul. Lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa Kiai Syarif Fadil itu ada? Mau kita tas ke pendak. Sebelum saya ke panggung sudah ketemu beliau, dikasih kopi, dikasih makanan. Ada dalil bahwa beliau itu ada di dunia ini. Walaupun sekarang tidak ada di panggung. Ini baru boleh dihusnudoni
bahwa Kiai Syarif Fadil itu ada di dunia ini. Kenapa? Karena saya sudah bertemu tadi sebelum saya mencari sekarang. Betul apa tidak? Are Ubed mesin pengenelaka. Mengenelaka. Lagi zaman uripe kulaka. Dari mana taunya? Ya dari kitab-kitab yang ditulis iku ning Yamanku. Ning Yaman nulis si anaknya Nabi siapa-siapa aja. Sing uripe bareng zamane karo alwiku, karo mama tuaneku. Sing tukang nyatet mah kan deke sensus. Takon-takon anak Kiai Syarif Abbas pira? Oh sekian. Sing Rabi ini dari Rabi itu sekian. Dari Rabi Gonima sekian. Itu tukang nasabah begitu. Nah itu sudah ada kitabnya. Tapi Ubed di mama tuane Baklawi kilaka. Ana ning abad sangang kok 500 tahun suwise. Nulis dewek ke dewek nulis ya. Kita iki putune Nabi. Nasab kita adalah Samlawi bin Sanwani bin Samsudin. Nyatet dewek. Liga ini nyatet iki. Ora sesuai kelawan kitab-kitab sing wis ana. Jadi dia nyatet sendiri ngawago. Kitab yang sudah ada tidak sesuai dengan catatan dia. Ikamak kitab yang ditulis oleh ahli nasab duk capile. Sekdes. Kan RT menulisi. Ini ada berapa keluarga? Rumah ini satu keluarga. Kepala rumah tangganya siapa? Anaknya siapa-siapa? Ada yang endel tidak? Ada. Keluarga misalnya dari Lampung sedang ada di sini, pindah mau tinggal di sini, ditulis keluarga. Itu sudah ada zaman dulu, Bapak. Wis ana. Terus 500 tahun kemudian deke gawe-gawe dewek. Kita putune Nabi sing Ahmad bin Isa. Lah Ahmad bin Isa ini mesti dicatat nih zaman bengene ku. Anaknya cuma telu. Lah iku ora terima dia omong makanan Bapak. Remen kita dimarah-marahi bapaknya meneng bae. Ora terima dia omong ku. Tong, ampura tong. Memang silaku ana sing nyatet makanan ku. Tapi salah. Ki sing nyatetnya bener mah sing zaman mama tuan ira bengene masih urip. Sirama dudu anak Ahmad bin Isa, dudu putune Nabi. Sirama putune Ubed bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Iki dudu putune Nabi, dudu. Sudah ada kitabnya di abad 9. Iki turunan dheweke ku wis ana. Deke kang ngakune iku maune mah. Ngakune iku maune ku. Barang anu keweruan bahwa iku dudu putu Nabi ngalih barang anu. Ngalih silsilah. Ini yang terjadi Bapak sampai marah-marah mengkonon gatu. Jere kita ya wajar marah gaya. Orang terima. Makanya premen wong sing bengen lagi lahir jadi putu Nabi barang arep mati jadi mantan cucu Nabi. Siapa sing orang marah? Ayo marah mana kira-kira? Marah. Maka hei PILS kudu sabar. Kudu sabar. Aja nuruti wong marah milu marah aja. Santai be. Kita iki dudu arep ngajak gulat doang dudu. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lamun niat kita iku insyaallah kita berpahala. Amin. Tapi lamun niat kita nih ayo supaya deke marah ya kok taboki bisa. Balas dendam pengen naboki kiai-kiai bae aja ya. Aja senda be kumaha dosane deke kita mah aja gawe-gawe dosa aja. Sing penting mah wis nerima habe. Mal bisa ngelak nani. Mual bakal bisa ngelak. Wih jangan kok glati kita be wis mal bisa. Layati bi khairin niku. Mal bakal.
dibayar pira bae wong iku ya paling gak diterima duit dimai harapan doang bahwa anak kok kita bening anu jening Antartika mual bakal anak ya premen anak wong wongnya gelak aja premen ba ibu yang amat dimai werwe wis diwara uangnya gelak gelati kita be kan aneh. Orang yang mau baca sedikit tulisan saya, judul buku terakhir membongkar sejarah dan nasab Alwi, akan paham bahwa memang orangnya aja tidak ada iku. Uangnya gelaka, uangnya laka. Sing aran-aran disebutaken deke koling awak doang supaya nyambung. Berarti dia kayak dudu anak uang tapi dudu aran-aran iku mah aran-aran uli ngawag uli ngarang, understand? Lah premen harap nyambungnya mal bisa sampai puyuh buntutan mal bakal ketemu dalile buktinya selaras tes DNA wis dinyatakan. Terima kasih bahwa alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.